Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas permasalahan yang sering terjadi pada masa perkembangan remaja. Apa saja sih yang menjadi permasalahan tersebut? Yuk disimak. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1BK Reguler E yang terdiri dari saya sendiri, Saila Sabina Begung, dan teman saya Ripka Estetika Sitepu. Saya Tergeladi Sitompul. Dan saya Arista Putra Nabila. Masa remaja. Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Dalam buku Psikologi Perkembangan yang ditulis oleh Harlock, dikatakan bahwa awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 atau 17 tahun. Dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai usia 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian, akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Kalau begitu, langsung saja kita bahas apa saja sih permasalahan yang sering terjadi pada masa perkembangan remaja. Yang pertama, masalah kepercayaan diri. Masih banyak beberapa remaja sekarang yang belum menerima keadaan fisiknya dikarenakan adanya standar kecantikan, tinggi badan, serta bentuk tubuh ideal yang seringkali tidak realistis, baik dalam hal penampilan fisik maupun gaya hidupnya, yang dapat membuat mereka merasa tidak percaya diri jika tidak memenuhi ekspektasi tersebut. Lalu mereka cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain, terutama melalui platform media sosial. Yang kedua, adanya tuntutan orang tua. Setiap orang tua mengharapkan anaknya untuk mencapai prestasi tinggi di sekolah. Ekspektasi ini dapat mencangkup pencapaian nilai yang baik, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, harapan untuk mencapai prestasi akademis yang tinggi tersebut dapat membuat remaja merasa takut jika mereka tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh orang tua, yang dimana nantinya jika mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi orang tuanya, bisa menimbulkan rasa kekhawatiran tentang reaksi orang tua mereka masing-masing. 3. Kurangnya keseimbangan kehidupan. Untuk mencapai keseimbangan antara akademis, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu istirahat membuat remaja merasa terbebani dan khawatir tidak dapat memenuhi aspek kehidupan dengan baik, apalagi dengan banyaknya tugas sekolah yang diberikan untuk mereka. 4. Masalah hubungan sosial. Masih banyak juga di antara beberapa remaja yang merasa kesulitan dalam membangun atau mempertahankan hubungan dengan teman yang dapat menjadi masalah, apalagi dengan adanya perbedaan minat, nilai, atau kepribadian antara mereka dapat menyebabkan konflik interpersonal. Hal ini dapat menciptakan ketidakcocokan, lalu adanya circle pertemanan yang dapat berubah-ubah, karena dalam circle tersebut memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial mereka, dan perubahan dinamika kelompok yang dapat menimbulkan mereka stres. Yang kelima, ada masalah perubahan emosional. Adapun yang menjadi penyebab dalam masalah perubahan emosional pada remaja yaitu, yang pertama ada perubahan hormon, yang dimana perubahan hormonal yang signifikan selama masa remaja dapat berdampak pada suasana hati dan emosi. Yang kedua ada proses identitas diri, yang dimana seorang remaja sedang dalam proses menemukan identitas diri mereka. Pencarian identitas ini dapat menimbulkan suatu kebingungan, ketidakpastian, dan perubahan emosi yang mendalam. Yang ketiga ada tekanan akademis dan sosial, yang dimana tuntutan akademis yang tinggi, harapan dari orang tua, dan tekanan sosial dari teman sebaya, yang dapat menciptakan stres yang berdampak pada keseimbangan emosional remaja. Yang keempat ada pengaruh teman sebaya. Seorang remaja sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya. Jika lingkungan sosial mereka tidak mendukung kesehatan emosional, mereka mungkin terlibat dalam perilaku impulsif atau merespon tekanan sosial dengan cara yang tidak sehat. Yang terakhir, kurangnya mengontrol emosi. Beberapa dari remaja belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Itu disebabkan oleh mereka sendiri yang mungkin tidak tahu bagaimana mengidentifikasi atau mengelola emosi mereka dengan efektif. Lalu adapun solusi dari masalah yang sudah dipaparkan tadi, yang pertama,
Remaja harus mengembangkan hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Karena hal ini dapat membantu mereka untuk mencapai kematangan sosial dan emosional yang lebih baik. Yang kedua, remaja juga harus mengembangkan kemandirian dalam mengambil keputusan. Ketiga, remaja harus mengembangkan minat dan bakat mereka dalam bidang yang disukai. Yang keempat, remaja juga harus mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang lain, karena hal ini dapat membantu mereka untuk mencapai kematangan sosial dan emosional yang lebih baik. Dan yang terakhir, mereka harus menerima perubahan yang terjadi pada diri mereka, baik itu perubahan fisik maupun emosional. Demikian penjelasan dan pemaparan dari kami, kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.